Salam sejahtera buat kita semua. Di sini saya akan membahas sebuah jurnal tentang produk pangan fungsional, serat sebagai komponen pangan fungsional. Yang pertama, kita akan membahas apa itu serat pangan. Serat merupakan bagian dari tanaman yang tidak bisa dicerna oleh manusia. Itu disebabkan karena tidak ada enzim yang bisa mencerna serat tersebut di dalam tubuh. Di sini kita akan membahas apa saja yang meliputi serat pangan tersebut. Serat pangan meliputi 1. Polisakarida, 2. Karbohidrat analog, 3. Oligosakarida, 4. Lignin, dan yang kelima, bahan yang terkandung dalam sel tanaman. Apakah sumber makanan yang bersumber dari serat dapat memberikan efek bagi tubuh kita? Tentu saja, makanan yang bersumber dari serat dapat memberikan efek pada tubuh kita, berupa efek fisiologis, seperti 1. Serat pangan memberikan viskositas yang tinggi pada digesta, yang mana sifat ini dapat mengurangi absorpsi glukosa dan kolesterol, sehingga konsumsi serat pangan yang tinggi dapat mencegah diabetes maupun hiperkolesterol. Efek yang kedua yaitu dapat mencegah kenaikan kolesterol atau propionat dan mencegah kanker kolon atau butirat, yaitu serat pangan di dalam kolon akan terfermentasi menghasilkan SCFA atau short chain fatty acid, di antaranya asetat, propionat, dan butirat, yang dilaporkan dapat mencegah kenaikan kolesterol atau propionat dan mencegah kanker kolon atau butirat. Efek yang ketiga merupakan dapat mencegah konstipasi maupun divertikulosis, yaitu kapasitas pengikat air yang besar dari serat pangan dapat mengakibatkan digesta atau isi usus ruah dan berkadar air tinggi, sehingga mencegah konstipasi maupun divertikulosis. Dan efek yang keempat yaitu menurunkan kolesterol, yaitu kemampuan mengikat molekul organik dapat mengakibatkan terikatnya empedu dan akhirnya dapat menurunkan kolesterol. Jadi dari efek yang dihasilkan dari makanan yang bersumber dari serat, jelas bahwa serat pangan dapat mencegah diabetes tipe kedua, mencegah hiperkolesterolemia, serta menyehatkan kolon atau mencegah konstipasi, divertikulosis, dan kanker kolon. Dapat diketahui, serat pangan yang terkandung dalam bahan pangan akan mempengaruhi sifat fisiknya. Beberapa jenis pangan telah diketahui dapat dijadikan sebagai sumber serat pangan dalam diet yang terbukti efektif pengaruhnya terhadap kesehatan fungsi fisiologis tubuh, terutama serat larut produk serealia seperti oat bran, khususnya black glucan, dan psyllium, suatu produk konsentrat serat larut dari beberapa tanaman anggota genus Plantago. Jurnal yang akan saya bahas pada kali ini berjudul Pembuatan Mie Kering Komposit Tepung Rumput Laut atau Ekotoni, Labu Kuning, Cucurbita Moscata sebagai pangan fungsional. Mengapa si penulis mengangkat tema tersebut? Menurut saya, kenapa penulis mengambil tema tersebut? Si penulis mengambil tema tersebut karena melihat kecenderungan dan pola hidup masyarakat yang menuntut makanan siap saji, mudah, praktis, dan rasa enak membuat mie menjadi salah satu pilihan sebagai pengganti nasi. Maka, penulis membuat judul Pembuatan Mie Kering Komposit Tepung Rumput Laut atau Ekotoli, Labu Kuning atau Cucurbita sebagai pangan fungsional yang bertujuan agar meningkatkan nilai gizi mie, terutama komponen pangan fungsional dengan melakukan substitusi sebagai tepung terigu dengan tepung rumput laut dan tepung labu kuning. Di samping itu juga, karena mie mempunyai keunggulan dalam hal tekstur, rasa, penampilan, dan kepraktisan penggunanya dibandingkan dengan makanan lain sebagai sumber karbohidrat. Bagaimana dengan deskripsi produk tersebut? Dan yang kedua, saya akan mendeskripsikan produk tersebut.
Produk yang dibuat yaitu mie kering, tentunya sudah siap saji, mudah, praktis, dan rasanya enak, dan juga mengandung iodium, serat kasar, karoten, dan AB yang lebih tinggi dibandingkan pada tepung terigu. Dan itu berasal dari tepung rumput laut dan tepung labu kuning sebagai bahan utama. Dan kandungan itu diharapkan menjadi substitusi yang dapat meningkatkan komponen gizi pada mie kering, khususnya komponen pangan fungsional, iodium, serat kasar, dan karoten, dan juga pada produk ini sudah mengandung kadar protein yang berasal dari tepung labu sebanyak 17%. Dapat menutupi kadar protein rumput laut yang rendah yaitu 3,49% dalam mencapai kadar protein mie kering minimal 10%. Bagaimana pengujian produk sehingga dapat diklaim sebagai produk pangan fungsional? Produk ini sudah dapat diklaim sebagai produk pangan fungsional. Tentunya harus ada pengujian yang dilakukan untuk mengklaim bahwa produk tersebut menjadi produk pangan fungsional yang sehat dan bermanfaat, yaitu 1. Uji klaim kandungan gizi. Tentunya produk ini sudah melakukan uji tersebut dengan menguji kandungan yang ada pada produk tersebut, dan setelah dilakukannya terbukti telah mengandung serat pangan, karoten, iodium, dan protein. Dan uji yang kedua yaitu uji klaim fungsi gizi, yaitu fungsi dari kandungan yang ada pada produk tersebut telah diuji dan terbukti berfungsi seperti serat pangan yang berguna untuk mengontrol berat badan atau kegemukan, penanggulangan penyakit, diabetes, mencegah kanker kolon, dan lain-lain. Yang kedua, ada kandungan karoten yang berfungsi menjaga kesehatan mata, kulit, dan fungsi fisiologis. Dan juga ada iodium yang berfungsi untuk mengatur proses metabolisme tubuh dalam berbagai fungsi organ tubuh. Dan yang terakhir adanya protein. Protein itu berfungsi sebagai penyusun bagian tubuh seperti otot dan kulit. Dan yang ketiga yaitu uji klaim kesehatan. Produk ini juga dapat membantu mencegah obesitas atau kegemukan. Dengan kandungan serat yang ada pada produk tersebut, tentunya ditemani dengan latihan fisik rutin dan diet sehat. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.